Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi bersama STJ TV yang selalu menginspirasi dan mengedukasi. Alhamdulillah hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Muhammad Athoillah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, beliau juga ahli epidemiologi. Dan akhir-akhir ini ada tentang COVID-19 ini kan memang sudah merebak di seluruh dunia, dan ini akhir-akhir ini ada varian baru yang namanya Omicron. Sebelum itu masyarakat tentunya kepingin tahu sebenarnya varian apa saja dari COVID-19 itu. Mungkin Dr. Athoillah bisa menyampaikan varian apa saja dari varian-varian itu, antara lain yang terakhir kan Omicron. Oke, apa saja itu? Ya, begini Prof dan para pemirsa, jadi WHO akhirnya memutuskan bahwa karena mutasi dari virus corona ini terus bermunculan, begitu ya, dan untuk menghindari berbagai permasalahan terkait stigma dan lain sebagainya, ya, maka diputuskan setiap ada varian baru dari virus SARS-CoV-2 ini itu dinamakan berdasarkan abjad Yunani. Jadi yang terakhir sebelum Omicron ini muncul, kita mengenal ada varian yang namanya varian Mu. Nah, itu kalau di abjad Yunani itu urutan ke-13 dari abjad. Jadi dengan kata lain, kalau kemudian Omicron ini menjadi 15. Walaupun sebenarnya subvarian dari masing-masing itu mulai dari yang alfa, beta, delta, gamma, dan seterusnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan berdasarkan huruf abjad Yunani itu masih ada lagi varian-variannya, tetapi varian besarnya kurang lebih sekitar 15 itu dengan Omicron ini. Mestinya kalau dari Mu itu jadi New ya, cuman karena setelah New itu ada huruf Xi ini yang kemudian dihindari, akhirnya melompat dari Mu menjadi Omicron. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal Omicron ini jaraknya 2 abjad dari Mu. Begitu Prof, kira-kira. Jadi yang enggak ada ya, New enggak ada berarti? New ya, Omicron ini harusnya New, begitu kan. Terus karena kemudian nanti ada Xi, ya, ini sesuai dengan nama presiden salah satu negara di dunia ini. Nah, itu kemudian supaya tidak menimbulkan stigma, akhirnya diloncati menjadi Omicron. Iya, iya. Begitu, Prof. Kemudian di antara varian-varian itu mulai dari alpha, beta sampai Omicron ini yang paling virulen mana? Yang paling virulen? Sejauh ini kalau kita mengamati sifat dari virus itu kita membagi paling tidak ada 2 istilah gitu, Prof. Yang pertama adalah virulensi dan yang kedua adalah infektivitas. Nah, infektivitas itu artinya sejauh mana kemampuan dia menular ke orang. Semakin tinggi dan semakin cepat dia menular, maka infektivitasnya semakin tinggi. Sementara yang disebut sebagai virulensi itu adalah seberapa parah gejala yang ditimbulkan. Ya. Dan ini ada 2 hal yang berbeda. Nah, kalau ditanya seberapa parah, maka yang paling parah sampai saat ini tentu disebabkan oleh yang varian Delta, Prof. Varian Delta ya. Sedangkan yang Omicron yang sekarang sedang ramai itu dibandingkan dengan varian Delta itu virulensinya lebih rendah, tetapi infektivitasnya yang lebih tinggi. Jadi dia punya kemampuan penularan 300 kali lipat dibanding dengan Delta. Jadi tapi artinya penyebarannya jauh lebih cepat, 300 kali lipat lebih cepat. Hanya saja sampai saat ini itu virulensinya masih di bawah Delta. Jadi ya, kalau kita kemarin untuk Delta itu di Indonesia taruh kata misalnya CFR-nya, case fatality rate atau tingkat kematian akibat Delta ini mencapai 10%, sampai sejauh ini yang Omicron ini kalau di Indonesia sampai saat ini belum dideteksi, tetapi kalau kita lihat di negara di mana virus ini pertama kali diisolasi, yaitu di Afrika Selatan, ini sampai saat ini belum ada yang meninggal karena Omicron ini. Oh, gitu. Kira-kira gitu, Bro.
Kalau sistem penyebarannya sama apa enggak antara varian-varian itu? Apa Iya. juga sama droplet apa? Sama Prof, karena pada dasarnya virus corona kan memang melalui droplet. Jadi mungkin para pemirsa juga saya kira perlu tahu bahwa sebelum adanya SARS-CoV-2 ini, ya virus corona memiliki tanda petik sepupu ya yang banyak begitu, dan selama ini sebelum adanya pandemi, bahkan sebelum adanya pandemi SARS yang disebabkan oleh SARS-CoV-1 di tahun 2003, itu telah berkontribusi pada 10 hingga 25% gejala batuk pilek yang disebabkan oleh infeksi virus yang kita alami, begitu Prof. Jadi artinya tadi penyebarannya sama ya, kemudian tentang gejalanya sama juga berarti ya? Gejalanya, Batuk pilek gitu ya? nah untuk infeksi saluran pernafasan akut itu ada satu patokan. Selama locus minorisnya itu ada di upper respiratory tract, di saluran nafas bagian atas, itu umumnya memberikan gejala ringan, Prof. Mulai nyeri telan, batuk, pilek, kemudian demam ya. Kalau di Indonesia ini 67% demam, sisanya malah tidak menunjukkan demam. Ya mungkin anosmia dan sebagainya itu yang paling terkenal. Tetapi sama seperti infeksi saluran pernafasan akut yang lain, begitu locus minorisnya itu ada di lower upper respiratory tract atau di saluran nafas bagian bawah, yaitu bronkus dan terutama alveolus, pasti akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Bahkan misalnya kalau kita mengenal infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh bakteri misalnya seperti Streptococcus ya, atau mungkin bahkan Klebsiella dan lain sebagainya, ketika terkena alveolus pasti juga akan menimbulkan gejala pneumonia, sama seperti penyebab infeksi saluran nafas yang lain ya. Termasuk juga virus corona ini ya. gitu Prof. Jadi tadi dari beberapa varian tadi itu kan gejalanya sama kan, mulai gejalanya sama Prof. Batuk pilek, kemudian sesek kalau sudah masuk ke cuman mungkin yang Omikron ini ada laporan Prof dari Afrika Selatan, itu memang gejala-gejala umumnya seperti nyeri otot, kemudian demam, itu memang terasa lebih berat dibanding dengan infeksi virus SARS-CoV-2 yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian untuk pencegahannya di antara Omikron dengan varian lain itu sama apa beda, apa berbeda itu? Iya, jadi pada intinya karena penularannya itu sama melalui droplet, sebenarnya prinsipnya sama, yaitu protokol kesehatan dan vaksinasi terutama. Karena kalau kita lihat dari data di Afrika Selatan, itu 80% yang terkena Omikron ini adalah mereka yang belum tervaksinasi. Dan seperti kita ketahui bahwa di Afrika Selatan itu vaksinasinya sampai sekarang mungkin sekitar masih 20%, Prof. Dibanding dengan kita yang sudah hampir 70%. Ya. Saya kira memang Afrika jauh cakupan vaksinasinya dibanding dengan kita. Jadi saya kira memang untuk level individu maka vaksinasi ini menjadi penting. Tapi saya kira mungkin kebijakan juga ini yang juga menjadi upaya pencegahan juga, Prof. Ya, jadi kan kebetulan kalau dari data-data beberapa penelitian yang dilakukan di Jawa, di Surabaya, Bekasi, dan Bandung, itu pada orang yang belum vaksinasi dan belum melaporkan atau minimal tidak pernah merasakan gejala COVID, itu ternyata setelah diperiksa antibodinya itu 60% positif. Ya, jadi artinya memang sepertinya sudah terbentuk kekebalan, baik itu alami yang tidak disadari ataupun ditambah dengan kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi. Ini. Sehingga kemungkinan untuk varian-varian yang sebelum-sebelumnya di Indonesia ini relatif lebih punya kekebalan. Nah, masalahnya adalah untuk varian Omikron ini secara molekuler ditemui ada 30 titik mutasi yang menyebabkan varian ini memiliki kemampuan imun escape, Prof. Jadi dia
bisa lari, bisa tidak tertangkap oleh antibodi bagi orang yang sudah punya antibodi. Karena ada 30 mutasi ini. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan. Sehingga meskipun kemudian tadi saya sampaikan bahwa 60% masyarakat sudah memiliki antibodi dan lain sebagainya, selama kemudian masih ada ancaman virus ini masuk Indonesia, kemungkinan adanya gelombang baru yang disebabkan oleh Omikron ini masih ada, sehingga kata kuncinya adalah ada di border. Bagaimana pemerintah menjaga border ini agar virus Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Saya kira mungkin kuncinya seperti itu, Prof. Iya, ya. Tapi masyarakat sekarang kan sudah hampir 80% sudah melakukan vaksinasi. Tapi beberapa masyarakat masih ada yang juga masih merasa takut juga itu. Seandainya masuk itu bagaimana, dan maksudnya itu apakah dengan sudah divaksinasi tadi itu kan saya sudah sampaikan juga oleh Dr. Atoila bahwa itu memang Omikron ada dia karena mutasi-mutasi itu. Sekarang kalau sudah divaksinasi, sekarang kan sudah ada yang vaksinasi 1 dan 2, beberapa tenaga kesehatan juga sudah yang ketiga, ya kan. Tapi masyarakat masih kadang-kadang masih ketakutan juga ya, ketakutan sudah baru divaksinasi. Kira-kira seandainya ada Omikron masuk itu misalnya ya, itu kira-kira apakah mereka itu ya apa istilahnya kelabaan lagi, atau kira-kira sudah lebih kebal lagi karena sudah divaksinasi 2 kali, itu bagaimana kira-kira? Apa tetap waduh membahayakan lagi atau bagaimana? Baik, Prof. Atau relatif sudah lebih aman? Ya. Jadi mungkin saya ingin membandingkan apa yang terjadi di Afrika Selatan dengan yang di Eropa, Prof. Ya. Jadi ini adalah 2 zona yang saat ini memang sedang mengalami peningkatan kasus. Kalau mungkin istilahnya gelombang mungkin ya. Nah, kalau di Afrika Selatan ini kan disebabkan oleh Omikron, dikarenakan memang tingkat vaksinasinya masih sangat rendah. Sementara kalau di Eropa ini juga saat ini terjadi peningkatan gelombang kasus COVID-19, padahal mereka juga vaksinasinya saya kira sudah cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa kelompok masyarakat, terutama imigran, Prof, di Eropa itu yang tidak bersedia divaksinasi, sehingga mereka ini akhirnya terkena. Dan ternyata setelah diperiksa, untuk yang di Eropa, gelombang saat ini, gelombang keempat ini justru didominasi oleh varian Delta, Prof, bukan Omikron. Nah, jadi dengan membandingkan 2 hal itu, saya kira kalau misalnya kita nanya, kita khawatir yang mana, mungkin kalau kita saat ini taruh kata setelah bulan Juli yang lalu terdapat peningkatan kasus karena gelombang Delta, dan saat ini kita masih punya antibodi terhadap Delta, mungkin kita untuk Omikron ini tidak perlu takut tapi waspada saja, begitu. Artinya karena berdasarkan 2 evidence di Afrika dan Eropa tadi, ini untuk yang Omikron peningkatan kasus yang begitu cepat itu memang pada kelompok yang belum tervaksinasi. Jadi saya kira untuk yang sudah divaksinasi lebih aman ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa virulensinya Omikron ini kan tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, tapi penyebarannya yang lebih penyebarannya cepat, yang betul. Artinya dengan adanya vaksinasi, insya Allah lebih aman gitu ya. Relatif lebih aman lah. Apa gimana? Iya, mungkin terminologi aman ini kan sangat interpretatif nih. Jadi dengan melihat tingkat infektivitasnya yang begitu tinggi, ya, ada beberapa kalangan pakar di Indonesia ini yang sebenarnya sudah berasumsi sebenarnya Omikron ini sudah masuk, Prof, saat ini. Dan yang dikhawatirkan adalah nanti ketika libur panjang Nataru ini yang kemudian akan meningkatkan persebarannya. Ya, cuman sampai saat ini dari hasil whole genome sequencing di berbagai port di Indonesia itu belum ada satupun yang hasilnya itu menunjukkan Omikron. Kalau Delta ada, itu beberapa, ada 8 port yang di Indonesia yang di WGS. Kemarin ada 6 kasus yang diduga Omikron, setelah di WGS, di whole genome sequencing, diperiksa genomnya, hasilnya ternyata Delta. Jadi kira-kira kondisinya seperti
seperti itu, Prof. Jadi sampai sekarang belum ada ya di Omikron di Indonesia? Belum ditemukan. Kan BGS-nya masih Dari hasil ada, BGS ya? belum ada ditemukan bahwa Omikron sudah masuk. Ya, belum ada kan berarti? Iya, mudah-mudahan, Prof. Ya, jadi sampai sekarang belum ada ya. Jadi makanya kuncinya mungkin ya apa di bordernya itu artinya semua lalu lintas masyarakat itu harus diperketat. Kita mungkin perlu belajar dengan pengalaman di bulan Juli, kenapa waktu itu kemudian kelolosan dan sehingga menjadi gelombang ketiga yang begitu mengerikan, itu karena ada ketidakkonsistenan dalam penerapan karantina, Prof. Jadi waktu itu ada yang orang yang datang dari luar negeri, misalnya mudik ya, terutama dari pekerja migran, itu ada yang dikarantina, ada yang tidak. Ya, sehingga yang tidak ini ternyata membawa virus varian Delta, terutama yang dari Malaysia. Nah, sehingga beberapa lokasi yang menjadi epicentrum mula-mula seperti di Jawa Timur itu di daerah ya saya tidak sebutkan gitu ya. Itu sebenarnya ada sentra pekerja migran dan memang dari situ munculnya varian Delta di Indonesia dan kemudian langsung merebak dan menjadi gelombang ketiga. Nah, sehingga belajar dari pengalaman itu, maka kuncinya agar Omikron ini tidak seperti itu di masa-masa liburan ini, maka port itu harus betul-betul dijaga, karantina harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen. Kemudian kembali lagi ke vaksinasi ya. Jadi kita kan sudah kedua kali atau mungkin yang dokter sudah 3. Itu mungkin ke depan apa perlu ada booster mungkin ya? Booster apa perlu apa enggak kira-kira? Iya, memang saat ini belum ada studi resmi yang diadopsi oleh WHO maupun lembaga-lembaga kesehatan terkemuka dunia seperti CDC yang menunjukkan berapa lama kekebalan bisa ditimbulkan sesudah diberikan vaksinasi, baik itu yang 2 dosis maupun setelah booster. Sehingga sampai saat ini mungkin kita juga belum punya bayangan, Prof. Tetapi kalau merujuk pada virus influenza misalnya, memang untuk virus influenza itu antibodi itu menurun setelah 1 tahun. Selain bahwa memang untuk virus influenza tingkat mutasinya itu sedikit lebih tinggi dibanding dengan virus corona, sehingga vaksin yang dibuat tahun ini belum tentu bisa mengcover munculnya mutasi virus influenza di tahun depan. Karena itu maka bagi mereka yang ingin memiliki kekebalan yang konsisten setiap tahunnya, ya memang harus booster, istilahnya seperti itu. Iya, booster ya. Iya. Jadi alhamdulillah tadi dokter sudah menerangkan jelas ya masyarakat tentang COVID-19 ini, terutama yang varian baru Omikron, dan dia mengatakan sampai saat ini secara ini belum ketemu ya, belum ditemukan. Dan dikatakan bahwa dokter menampilkan bahwa Omikron ini memang virulensinya atau ganasnya tidak seganas yang varian Delta. Tapi penyebarannya itu lebih cepat. Ya, mungkin sebagai closing statement ya terakhir mungkin bisa menjaga masyarakat, pesan-pesannya Bang. Baik, terima kasih. Menghadapi ini ada tahun baru dan ada liburan ini. Baik, Prof. Jadi sebenarnya prinsip dari pandemi itu adalah kita tidak akan menyatakan atau dinyatakan semua aman sampai semua aman. Ya, dalam artian istilah pandemi itu kan berarti penyakitnya ini terjadi secara serentak di seluruh dunia. Sampai seluruh dunia, tiap negara dikatakan penularannya terkendali, maka tidak ada satupun yang negara yang boleh menyatakan aman, karena kita berada di era globalisasi transportasi. Karena itu maka selama status pandemi ini masih belum dicabut, maka mari kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan, karena itulah saya kira upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penularan.
Karena kalau sudah terjadi penularan, meskipun kita divaksin, kita masih belum bisa memprediksi outcome-nya seperti apa. Meskipun sekarang dari data-data yang ada, kasus Omikron ini relatif tidak terlalu tinggi virulensinya, tetapi bagaimanapun juga ketika kemudian membutuhkan hospitalisasi, Prof, perawatan di rumah sakit, dan itu jumlahnya melebihi kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa kita berikan, tentu pelayanan kesehatan yang diberikan nanti tidak optimal, sehingga bagi mereka yang dirawat under standar tentu pasti akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang lebih berat. Jadi supaya tidak sampai seperti itu, maka kitalah yang harus menjaga diri sendiri dengan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Saya kira mungkin itu yang paling utama, Prof. Dan mungkin untuk pemerintah, saya juga pengambil kebijakan, mungkin saya juga menyampaikan satu harapan bahwa varian baru apapun itu, apakah Omikron dan yang akan datang, itu biasanya selalu harus melibatkan adanya penguatan di border kita. Karena itu maka karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri ini menjadi kunci untuk penanggulangan masuknya varian-varian baru ke Indonesia. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih Dr. Abdullah tentang pencerahannya tentang virus COVID-19, tentang varian Omikron. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat semuanya, dan terima kasih semuanya, dan kita sampai ketemu lagi pada konten berikutnya pada CCTV yang selalu menginspirasi dan mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.